Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Fahimul Amri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Ekonomi dan teman-teman yang berbahagia. Saya Tri Intan mewakili kelompok 3 sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan akan dilanjutkan oleh Aji sebagai pemateri 2 dan Galus sebagai pemateri 3. Pemikiran ekonomi mazhab klasik oleh tokoh Thomas Robert Malthus. Biografi singkat Thomas Robert Malthus. Beliau lahir pada tanggal 13 Februari 1766 di Surrey, Inggris. Pada tahun 1784, Malthus masuk ke Universitas Cambridge menempuh pendidikan di jurusan Matematika dan Bahasa. Kemudian lulus pada tahun 1788 dan menjadi pendeta untuk gereja di Inggris. Pada tahun 1805, Malthus diangkat menjadi profesor sejarah modern dan ekonomi politik di perguruan tinggi East India Company College di Haileybury. Jadi, Malthus memegang jabatan puncak di jurusan ilmu ekonomi hingga meninggal pada 29 Desember 1834 dikarenakan serangan jantung. Beberapa karya Malthus yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Essay on Population yang dicetak pertama kali pada tahun 1978 dan dicetak hingga pada cetakan ke-6. Dan beliau juga menulis banyak buku lainnya seperti The Principle of Political Economy pada tahun 1820. Sumbangan pemikiran Malthus tentang kependudukan. Dalam bukunya Essay on Population, Malthus menuliskan tentang bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi hanya akan mendorong lebih banyak anak. Ketika pendapatan per kapita meningkat, populasi akan meningkat lebih cepat, sehingga mengurangi pendapatan per kapita. Namun pada kenyataannya, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi malah cenderung memiliki lebih sedikit anak. Hal tersebut salah satu penyebabnya adalah persoalan keyakinan bahwa dengan memiliki banyak anak, harapannya adalah sebagai aset berharga pada masa yang akan datang. Namun, dengan adanya pendapatan yang tinggi tidak lagi membutuhkan banyak anak. Selain itu, membesarkan anak dianggap membutuhkan biaya yang cukup mahal. Di lain sisi, pendapatan yang tinggi berarti juga pendidikan yang tinggi sehingga pemahaman tentang pengendalian kelahiran juga lebih baik. Hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Sumber daya alam cenderung terus-menerus berkurang yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu pada jika seseorang menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi atau outputnya akan semakin melambat. Mazhab klasik David Ricardo 1772 sampai 1923. Biografi singkat David Ricardo. David Ricardo lahir di London pada tahun 1772. Di usia ke-42, David menjadi seorang pengusaha sukses dan menjadi tuan tanah desa. Dia membeli tanah perkebunan yang sangat luas yang bernama Gatcombe Park di Gloucestershire. David tertarik dengan ilmu ekonomi dimulai sejak 1799 ketika dia tinggal di Bath dan memulai membaca The Wealth of Nature Adam Smith. Pada tahun 1817, dia mempublikasikan buku karya yang berjudul On the Principle of Political Economy and Taxation. Di usianya ke-51, tepat pada tahun 1823, David meninggal secara mendadak dikarenakan infeksi telinga. Sumbangan pemikiran David Ricardo. David Ricardo sependapat dengan teori kuantitas uang, seperti David mengumumkan bahwa tingkat harga dipengaruhi oleh perubahan jumlah uang yang beredar. Untuk menjaga stabilitas moneter suatu negara, David Ricardo berpendapat sistem moneter
moneter harus menggunakan standar nilai tukar emas. Artinya, uang yang beredar di suatu negara, baik dalam bentuk simpanan ataupun kredit, dapat dikonversikan dengan harga emas yang sudah ditetapkan, dengan tujuan agar harga emas tetap sama nilainya dengan uang kertas. Dalam bukunya, David Ricardo mengatakan secara tegas bahwa pihak yang mengeluarkan uang kertas harus mengatur pengeluarannya itu berdasarkan harga emas, bukan berdasarkan kuantitas uang kertas yang beredar. Hukum pendapatan yang menurun. Karya lain David Ricardo adalah tulisannya yang berjudul Essay on the Influence of Law Price of Corn on the Profit of Stock yang terbit pada tahun 1815, menuliskan hasil pemikiran Ricardo tentang kelangkaan tanah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, model Ricardo ini lebih dikenal dengan istilah The Law of Diminishing Return (LDR), yaitu hukum pendapatan yang semakin berkurang, yang mana menyatakan bahwa jika satu macam input atau faktor produksi terus-menerus ditambahkan, sedangkan input yang lain tetap atau konstan, maka pada mulanya akan menghasilkan total produksi yang semakin besar. Akan tetapi, jika sudah mencapai pada titik tertentu atau maksimum, maka terhadap produksi atau marginal produk akan semakin berkurang, sehingga penghasilan output yang semakin menurun atau diminishing return. Keunggulan komparatif. Dalam konteks perdagangan internasional, David Ricardo adalah sosok yang sangat mendukung perdagangan bebas, di mana kontribusinya terlihat ketika dia mengembangkan hukum keuntungan komparatif yang ditulisnya pada buku On the Principles of Politics, Economy and Taxation. Hukum tersebut menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang paling mengejutkan adalah perdagangan bebas akan membuat suatu negara melakukan spesialisasi meskipun suatu negara memiliki keuntungan absolut dalam produk tertentu. Perbedaan antara Schmidt dengan Ricardo adalah jika Schmidt berfokus pada pertumbuhan, maka Ricardo berfokus pada distribusi pendapatan. Teori upah besi, Ironwork Theory. Teori upah substansi hukum besi oleh David Ricardo yaitu upah ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan buruh. Lebih diasumsikan bahwa bila pendapatan penduduk bertambah di atas tingkat subsisten, maka penduduk akan bertambah lebih cepat dari laju pertambahan makanan dan kebutuhan lain. Jika angkatan kerja bertambah, maka akan bertambah pula angkat kerja yang memasuki pasar kerja dan mencari kerja. Penawaran tenaga kerja akan lebih besar dari permintaan. Teori upah besi merupakan upah real dalam jangka panjang yang cenderung berpengaruh terhadap upah minimum yang diperlukan untuk menyokong kehidupan pekerja. Upah tidak dapat jatuh di bawah tingkat subsistensi karena tanpa subsisten buruh tidak akan mampu bekerja. Teori nilai kerja. Tentang teori nilai kerja, Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya itu berupa biaya yang dikeluarkan untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup atau yang disebut upah alami, natural wage. Kalau harga yang ditetapkan lebih besar daripada biaya-biaya, maka dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi dengan tingginya laba yang didapatkan.